Halo, selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Kora Imakolata dengan NIM 2101141 dari Teknik Perminyakan kelas D angkatan 2021 akan mempresentasikan mengenai praktikum kapasitansi dieelektrik dengan kode F6. Abstrak, praktikum ini bertujuan untuk memahami prinsip kerja kapasitor dua kelas sejajar, mengamati hubungan antara parameter dua kelas sejajar dan besarnya kapasitansi, dan mengamati pengaruh bahan dieelektrik terhadap besarnya kapasitansi. Alat yang digunakan ialah PET Colorado. Jadi, di latar belakang ini, kapasitor adalah piranti yang berguna untuk menyimpan muatan dan energi. Kapasitor terdiri dari dua konduktor yang berdekatan, tetapi terisolasi satu sama lain, dan membawa muatan yang sama besar dan berlawanan. Kapasitansi adalah suatu ukuran dari kapasitor menyimpan muatan untuk suatu perbedaan potensial tertentu. Satuan SI dari kapasitansi adalah kolom per volt yang sering disebut juga dengan farad. Nah, di praktikum ini kita juga memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memahami prinsip kerja kapasitor dua kelas sejajar. Terus, mengamati hubungan antara parameter dua kelas sejajar dan besarnya kapasitansi. Dan yang terakhir, mengamati pengaruh bahan dieelektrik terhadap besarnya kapasitansi. Permasalahan dalam praktikum ini ialah pertama, bagaimana memahami prinsip kerja kapasitor dua kelas sejajar. Yang kedua, bagaimana juga hubungan antara parameter dua kelas sejajar dan besarnya kapasitansi. Yang terakhir, bagaimana pengaruh bahan dieelektrik terhadap besarnya kapasitansi. Nah, di bab 2 ini saya akan menjelaskan kapasitor dan rumusnya. Ini yang sebelah kiri ini adalah gambar dari kapasitor itu. Terus rumus untuk mencari kapasitansi dieelektrik sendiri dengan cara Q sama dengan C kali V. Q itu adalah besar muatan atau kolom satuannya. C itu kapasitansi listrik satuannya farad. V adalah besar tegangan atau volt satuannya. Pada praktikum ini, kita juga memiliki prosedur praktikum sebagai berikut. Yang pertama itu buka file simulasi yang telah ada, unduh dari PET, buatlah rangkaian seperti gambar yang tertera dalam modul. Yang ketiga, atur beberapa nilai variabel simulasi, seperti nilai tegangan, jarak antar plat, luas penampang plat. Yang keempat, perhatikan nilai ketiga alat ukurnya. Catat hasilnya pada tabel simulasi. Yang terakhir, hitung nilai kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan. Catat hasilnya pada tabel hasil perhitungan. Nah, kita juga dapat pengolahan data sebagai berikut. Dengan jarak antar platnya 6,5 mm, luas penampangnya 100 sampai 235 mm kuadrat dengan penambahan 15, tegangannya 1,5 volt. Ya, pada data kita juga memiliki dua data. Pada data satu itu adalah non dieelektrik, sedangkan data 2 itu dieelektrik dengan besar dieelektriknya 2,1. Jadi saya akan mencoba mengambil datanya di PET simulation. Jarak antar platnya tadi 6,5. Tapi pada simulasi ini saya menggunakan 6,6 karena dia tidak bisa tepat pas. Saya akan mengambil simulasi pertamanya, yaitu tadi dengan luas platnya 100 mm kuadrat. Ini tegangannya 1,5. Ini pada yang non dieelektrik. Kita akan mengukur nilai kapasitansinya. Kita mendapatkan 0,13 kali 10 pangkat min 12 farad. Sedangkan pada dieelektrik, kita akan mencoba lagi. Ini tadi kita pakai yang teflon yang 2,1. Terus ini 1,5, kita bikin tegangannya. Jarak antar platnya tadi saya tidak bisa bikin pas dengan 6,5, saya bikin 6,6. Kita akan mengukur nilai kapasitansinya.
Slide-nya kita bikin. Jadi 6,5. Jadinya 6,6. Jadi hasil kapasitas yang kita dapat adalah 0,13 kali 10 pangkat min 12 farad. Dengan tadi material di elektriknya 2,1 dengan jarak offsetnya ini 10 mm. Jadi kita akan mendapatkan tabel data sebagai berikut. Dari data 1 non di elektrik, data 2 ini di elektrik. Setelah itu kita membuat regresi linearnya. Ini pada data 1 kita mendapatkan regresi linearnya seperti ini dengan Y. Y-nya sama dengan 2,0013X dikurang 0,00002. Jadi untuk data 2-nya kita mendapatkan regresi linear sebagai berikut. Nilai perhitungan manual regresi linear yang saya hitung. Pada regresi linear pertama memiliki nilai yang sama dengan regresi linear di Excel, dan pada data kedua juga memiliki nilai yang sama dengan regresi linear yang di Excel. Nah, ini adalah perhitungan epsilon nolnya. Untuk mencari epsilon nolnya, untuk membuktikan apakah epsilon nolnya mendapatkan 8,5 kali 10 pangkat min 12. Ini perhitungan epsilon nol pada data 1. Ini adalah perhitungan epsilon nol pada data 2. Tapi di sini kita memiliki nilai yang berbeda. Pada epsilon 0 di data 1 kita mendapatkan 8,86 kali 10 pangkat min 15. Pada data 2 epsilon 0-nya mendapatkan 7,009 kali 10 pangkat min 15. Karena berbeda, maka kita akan membuat perhitungan errornya. Seperti ini. Ini perhitungan error pada data 1, dia memiliki error banyak 0,99%. Sedangkan data 2, dia memiliki nilai error 0,999%. Jadi, pada praktikum ini kita memiliki pembahasan sebagai berikut. Pertama, hubungan antara luas plat dengan kapasitansi berbanding lurus. Apabila luas permukaan plat semakin diperbesar, maka kapasitansi pada kapasitor semakin besar. Hubungan antara plat dengan jarak antar plat berbanding terbalik. Apabila jarak antar plat semakin jauh, maka kapasitansi pada kapasitor juga semakin kecil dan sebaliknya. Hubungan antara kapasitansi dengan bahan dielektrik tergantung pada seberapa besar permitivitas pada bahan dielektrik. Jadi kesimpulan yang kita bisa ambil dalam praktikum ini pertama, prinsip kapasitansi suatu kapasitor yaitu kapasitansi bekerja pada kapasitor dengan menyimpan muatan listrik sehingga menghasilkan beda potensial pada permukaan kapasitor. Yang kedua, hubungan kapasitansi dengan jarak antar plat bahwa jika jarak diperkecil maka nilai kapasitansi bertambah atau semakin besar, sedangkan jarak diperbesar kapasitas berkurang. Yang terakhir, hubungan kapasitansi dengan luas permukaan bahwa jika permukaan plat diperbesar, maka nilai kapasitansi bertambah atau semakin besar. Sedangkan luas permukaan diperkecil, kapasitansinya berkurang. Saran yang bisa saya ambil dalam praktikum ini ialah agar lebih memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Baik, terima kasih telah menyimak video presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.